atau kultivator satu garden ini, dia memiliki lebar parit 30 cm dengan kedalaman parit 15 sampai 20 cm. Bagaimana dengan bedengannya? Atur persneling di mana rotari depan ini berputar melawan arah sehingga tanah itu akan terhembus ke kanan dan ke kiri. Dan jangan lupa spakbor yang di depan sini teman-teman harus buka. Jadi dia menggunakan implement tambahan di belakang, yaitu ada double ditcher dan juga single ditcher. Dimana kalau double ditcher teman-teman bisa membuat langsung bedengan tersebut dengan lebar itu sekitar 80 cm. Pada saat teman-teman mempunyai ladang horti yang ada gulmanya dan belum dibajak, teman-teman bisa langsung membentuk bedengan ya. Jadi dengan daya yang cukup kuat 25 HP dan ridger yang tangguh, dia akan bisa membentuk bedengan tersebut tanpa harus dibajak. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas semua produk ini dan membandingkan semua produk ini, bagaimana cara kerja membuat saluran air dan membentuk bedengan. Sebelum nonton, jangan lupa untuk klik subscribe dulu. Di video sebelumnya, saya sudah membandingkan semua produk ini secara overview, bagaimana speknya, bagaimana engine-nya, bagaimana cara kerjanya, dan juga lain-lainnya. Dan juga saya sudah membahas bagaimana cara kerja membajak di ladang kering, bagaimana cara kerja membajak di ladang basah, dan kali ini saya akan membandingkan semua produk ini, bagaimana cara membuat parit dan membentuk bedengan. Sekarang, ikuti terus video ini. Seperti biasa, saya akan bahas dulu di kultivator yang kecil, yaitu kultivator single garden. Untuk menggali saluran air dan bentuk bedengan, sistem kerja dari kultivator ini adalah dia akan membelah tanah, kemudian tanah itu akan menumpuk ke sisi kanan dan sisi kiri. Ya, jadi di tengah-tengah akan ada saluran air. Kemudian untuk membentuk bedengan, teman-teman bisa geser ke kiri atau ke kanan dengan lebar yang teman-teman mau, misalkan lebar 1 meter, teman-teman juga langsung akan gali parit itu, kemudian dia akan membentuk satu bedengan. Caranya dengan menggunakan rotari yang ada, kemudian di belakang sini teman-teman harus pasang ditcher blade. Semua itu sudah include dalam satu pembelian FTL 900H. Kebetulan yang saya jelaskan adalah FTL 900H. Bagaimana dengan hasilnya? Hasil parit yang dihasilkan dari FTL 900H atau kultivator satu garden ini, dia memiliki lebar parit 30 cm dengan kedalaman parit 15 sampai 20 cm. Bagaimana dengan bedengannya? Bedengannya itu tergantung kebutuhan teman-teman semua. Biasanya rata-rata untuk kebutuhan hortikultur itu sekitar 30 hingga 1 meter. Jadi caranya aja tinggal teman-teman gali dulu parit, kemudian atur jaraknya, lebarnya, kemudian gali lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah cara bagaimana penggunaan, bagaimana implementasinya, dan bagaimana hasil dari kultivator satu garden. Sekarang kita langsung masuk ke kultivator 2 garden. Kultivator 2 garden ini untuk membentuk saluran air dan membentuk bedengan itu menggunakan sistem yang berbeda, cara yang berbeda. Yang saya gunakan ini adalah FTL 820. Kultivator double garden ini sama juga seperti yang satu garden, banyak variannya. Ada FTL 520, FTL 620, FTL 820, dan FTL 720. Perbandingannya saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Untuk kultivator 2 garden, membentuk bedengan dan membentuk saluran air yang bisa yaitu hanya FTL 820 ini. Jadi sebenarnya yang FTL 620, 520, dan lain-lainnya itu bisa, hanya saja dia harus menggunakan ditcher di belakangnya, tapi tidak begitu efektif. Ini adalah FTL 820 yang paling multifungsi, paling efektif untuk membuat saluran air. Sistem kerjanya adalah dia akan mencangkul tanah yang ada di depan, kemudian dia akan membuang tanah itu ke kiri dan ke kanan, sehingga tanah yang dilaluinya itu dia akan membentuk parit, dan kiri dan kanan itu akan tertimbun tanah dan membentuk bedengan. Itu sistem cara kerjanya gitu. Bagaimana cara penggunaannya? Teman-teman menggantikan roda belakang ini dengan roda iron wheel yang kecil, dan juga rotari di depan sini menggunakan ditcher blade. Jadi hanya seperti itu saja, dan itu tuh sudah termasuk satu paket pembelian FTL 820. Cara kerjanya adalah teman-teman tinggal jalankan mesin ini
Kemudian atur persneling di mana rotari depan ini berputar melawan arah sehingga tanah itu akan terhembus ke kanan dan ke kiri. Dan jangan lupa spakbor yang di depan sini teman-teman harus buka supaya tanah itu efektif pada saat menyemburkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian bagaimana hasil dari pembuatan parit dan bedengan? Parit yang dihasilkan FT820 adalah sedalam sekitar 30 cm. Oke. Dan lebarnya itu juga sama, 30 cm. Kemudian bagaimana dengan bedengannya? Sistemnya juga sama seperti yang satu gardan. Teman-teman tinggal memindahkan parit itu tergantung kejauhan teman-teman yang mau. Misalkan teman-teman butuh 1 meter, ya udah dari parit sebelumnya ke parit setelahnya itu 1 meter. Nah, itu akan menumpukan tanah, membentuk parit dan bedengan yang cukup tinggi. Dan ini pun cukup efektif teman-teman semua yang punya ladang misalkan jagung, tebu, cabai dan lain-lainnya untuk menyiangi gulma di sela-sela parit. Nah, ini sangat efektif karena dia bisa membasmi gulma-gulma tersebut dan menumpukan tanah ke samping kanan dan kiri. Begitupun pula kalau teman-teman semua sudah misalkan menaburkan kapur dolomit di samping kanan dan kiri, nah teman-teman bisa menutupnya ini dengan tanah lagi dengan cara itu berjalan di tengah parit, kemudian tanah itu akan menumpuk kapur dolomit tersebut. Kenapa yang double garden lainnya, seri lainnya tidak bisa? Karena dia memiliki konfigurasi transmisi yang berbeda dengan sistem dual garden yang lainnya. Dan juga FT820 harus menggunakan engine reduksi atau dia memiliki gear yang direduksi sehingga engine ini atau putaran mesin ini mengeluarkan atau outputnya itu torsi yang besar. Jadi mesin yang kecil tapi mengeluarkan output yang besar. Jadi intinya kultivator double garden lainnya itu tidak bisa membuat saluran air karena konfigurasinya berbeda dengan FTL820. Bagaimana selanjutnya dengan traktor 4 roda mini? Traktor 4 roda mini ini dengan tipe FTI 2010DE yang ini adalah generasi ketiga memiliki sistem atau cara membentuk saluran air dan membentuk bedengan itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena ini memiliki 4 roda, jadi teman-teman, jadi dia menggunakan implemen tambahan di belakang yaitu ada double ditcher dan juga single ditcher. Dimana kalau double ditcher teman-teman bisa membuat langsung bedengan tersebut dengan lebar itu sekitar 80 cm. Artinya teman-teman sudah dapat membelah tanah tersebut menjadi parit dan membentuk bedengan seperti itu. Kemudian bagaimana dengan single ditcher? Single ditcher itu sama halnya seperti yang satu gardan, dia hanya membelah tanah, kemudian dia untuk membentuk bedengan harus ke tanah sebelah lagi. Artinya itu harus 2 kali kerja gitu ya kalau untuk single ditcher. Sekarang bagaimana cara penggunaannya? Sebelumnya single ditcher dan double ditcher itu adalah implemen yang dijual terpisah dari traktor 4 roda mini ini. Sekarang kita masuk ke bagaimana dengan caranya. Yang pertama teman-teman harus menggunakan gigi depan sini 1 atau 2, oke? Jangan terlalu cepat. Yang kedua, di belakang sini teman-teman harus menggunakan sistem 4WD itu karena ini akan memutarkan semua poros depan dan belakang satu rasio. Jadi tidak ada perubahan kecepatan depan atau belakang. Tapi kalau teman-teman mau membajak sekaligus membuat bedengan atau parit, teman-teman bisa lakukan gigi depan ini gigi 2 atau gigi 3 dan gigi belakang ini menggunakan gigi 1 atau gigi 2 tergantung tekstur tanahnya. Kalau tanah yang gembur teman-teman bisa gunakan gigi 3 di depan dan gigi 2 di belakang. Kemudian atau gigi 1 di belakang. Implemen double ditcher ini dipasang, diturunkan sesuai kedalaman yang teman-teman mau dan tinggal dijalankan. Alhasil di belakang itu akan membentuk bedengan dan juga parit yang akan menumpuk. Jadi sistemnya dia bukan menggali ya teman-teman seperti yang double garden. Dia sistemnya sama seperti yang single garden. Dia akan membelah tanah dan menumpukan bedengan. Dan yang terakhir kita akan bahas bagaimana cara membuat bedengan dengan crawler tiller. Sistem kerja crawler tiller untuk membuat parit dan bedengan itu jauh berbeda dengan semua sistem yang ada pada traktor ini. Kultivator satu gardan, kultivator double gardan, dan traktor 4 roda ini. Jadi berbeda. Untuk membuat saluran air dan membentuk bedengan itu tidak satu implemen ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan ridger untuk membentuk bedengan ya. Begitupun untuk membuat saluran air teman-teman berbeda, yaitu menggunakan ditcher. Oke, saya akan bahas satu-satu dulu. Sebelumnya teman-teman, saya informasikan dulu bahwa kedua implemen tersebut adalah implemen yang dijual terpisah dari FCT25 ini. Oke, ada ridger dan ditcher. Sekarang bagaimana caranya? Teman-teman gampang. Tinggal merubah implemen rotari yang ada di belakang dan dipasangkan implemen ditcher di belakang. Kemudian teman-teman atur giginya di posisi rasio transmisi yang rendah, kemudian gigi berjalan gigi 1 dan gampang saja kemudian teman-teman turunkan hidroliknya, kemudian sambungkan kopling PTO dan hasilnya dia akan berjalan dan dia akan menggali tanah tersebut dan menumpukan ke satu bagian tengah, lalu tanah itu akan menumpuk dan membentuk bedengan. Nah, bedengan ini sendiri dapat
teman-teman atur mulai kelebarannya itu dari 60 cm hingga 80 cm. Ketinggiannya sendiri, ini ketinggiannya ini hingga sekitar 30 sampai 35 cm. Yang spesial dari FCT25 dengan menggunakan implement ridger, yaitu pada saat teman-teman mempunyai ladang horti yang ada gulmanya dan belum dibajak, teman-teman bisa langsung membentuk bedengan ya. Jadi dengan daya yang cukup kuat 25 HP dan ridger yang tangguh, dia akan bisa membentuk bedengan tersebut tanpa harus dibajak. Terus bagaimana lahan itu bisa gembur? Teman-teman, lahan itu bisa gembur karena dia akan membentuk bedengan di tengah tersebut, dan bedengan tersebut dari mulai bawah paling atas itu sudah gembur, jadi untuk siap untuk ditanam. Nah, alhasil ini akan menurunkan biaya operasional, tidak perlu dibajak, dan juga menekan efisiensi waktu pada saat membuat bedengan. Kemudian bagaimana cara membuat saluran air? Caranya yaitu dengan menggunakan implement ditcher. Jadi teman-teman rubah saja implement yang sudah ada, kemudian pasang ditcher untuk kebutuhan membuat saluran air. Membuat saluran air ini sama halnya seperti kultivator double garden. Dia akan menggali tanah itu kemudian membuang ke kanan kiri. Yang berbeda karena FCT25 ini menggunakan mesin diesel 25 HP, artinya kapasitas dan kedalaman dia lebih tangguh. Pada saat teman-teman semua mendapati tanah yang sangat keras yang belum dibajak sama sekali, atau tanah untuk jalan lah, ini bisa dapat membuat saluran air dengan sangat tangguh dengan menggunakan ditcher. Caranya gampang. Jadi teman-teman sama seperti yang tadi saya praktekkan di ridger, yaitu gunakan rasio transmisi rendah, kemudian gigi jalan gigi 1, turunkan hidrolik, kemudian sambungkan PTO, dan hasil dia akan membentuk saluran air dengan kedalaman itu hingga 40 cm dan lebarnya itu dari lebar bawah 20 dan lebar atas itu 30 cm. Oke, kebutuhannya bermacam-macam teman-teman. Kebutuhannya ya bisa membentuk saluran air atau juga bisa teman-teman semua membentuk parit yang digunakan berbagai macam kebutuhan. Oke, jadi seperti itu aja. Saya akan menyimpulkan semua implement yang digunakan untuk membuat parit dan bedengan. Jadi, semua yang digunakan itu tergantung kebutuhan teman-teman semua. Karena dari semua mesin ini memiliki karakter, kapasitas, dan harga yang berbeda-beda. Contoh satu, yang kultivator double garden ini memang harganya lebih murah dibanding dengan semua ini. Tapi, hasil membuat saluran air itu memang tidak begitu maksimal dibanding dengan yang satu garden ini, yang double garden ini. Yang double garden ini dia membuat bedengan sekaligus membuat saluran air dalam satu kali jalan dengan sempurna. Beda juga dengan yang traktor 4 roda ini. Dia memiliki kapasitas yang besar, jadi teman-teman tidak begitu lelah pada saat menggunakan. Kalau yang kedua ini masih jalan, tapi kalau ini enggak, dia langsung membentuk bedengan dan saluran air langsung sekali jalan. Nah, berbeda lagi yang paling mahal, FCT25, dia memiliki kapasitas yang besar. Bahkan, kalau tadi saya bilang, tanah yang belum dibajak, dia langsung bisa dapat membentuk bedengan. Artinya, teman-teman semua akan menekan biaya operasional dan juga mempercepat waktu kerja gitu. Jadi cocoknya ini untuk teman-teman semua yang memiliki ladang yang luas, atau teman-teman semua yang memiliki bisnis untuk menyewakan traktor atau menyediakan jasa untuk pengolah lahan. Itu cocoknya. Itu jadi semua ini memiliki karakter yang berbeda-beda, hasil yang berbeda-beda, dan juga harga yang berbeda-beda. Oke, mungkin seperti itu aja video saya kali ini. Dan teman-teman yang belum nonton bagaimana cara bekerja di ladang kering, tonton di sini. Membajak di ladang basah, tonton di sini. Dan juga mungkin belum tahu nih asal muasal dari semua traktor ini, tonton di sini aja. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk klik subscribe dulu. Saya Rizky Umlana dan sampai jumpa.